Shalom saudaraku. Haleluya. Kembali kita datang di hadirat Tuhan sore hari ini. Mari kita persiapkan setiap kehidupan kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau bawa penyembahan kita, penghormatan kita untuk Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan yang layak untuk kita puji.
dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk dipegang oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kami Tuhan, dan biarlah firman Tuhan dapat bermaterai dalam kehidupan kami. Berkati Bapak kembali sementara kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau pakai kehidupan yang lebih hadir. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anda merasa diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Pengen diberkati lagi? Buka hatimu. Tuhan akan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Sore ini saya akan berbicara tentang beberapa hal yang menjadi penghalang dari sebuah doa. Ya, temanya apa saudara? Beberapa hal yang menjadi penghalang dari sebuah doa. Seringkali banyak orang Kristen berdoa, bahkan sudah disertai puasa. Tapi kok tidak dijawab ya? Apa kira-kira Tuhan tidak dengar saudara? Apa kira-kira Tuhan kehabisan stok untuk memberi yang kita butuhkan? Tentu jawabannya tidak demikian. Di Alkitab ada banyak janji yang mengatakan ketika engkau berdoa, Tuhan akan menjawab dan mengabulkan. Mari kita akan melihat lebih dulu ayat-ayat yang memberi dukungan. Ketika engkau berdoa, Tuhan akan mendengar dan mengabulkan. Pertama dari Matius 7, ayat yang ke-7. Kita bangkit berdiri, kita baca Matius 7 ayat 7. Demikian firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang percaya katakan amin. Ayat ini memberi jaminan. Ketika saudara berdoa, saudara minta. Doa bisa diumpamakan dengan kayak orang sedang minta, kayak orang sedang mencari, kayak orang sedang mengetok pintu. Minta, kamu akan diberi. Cari, kamu akan mendapat. Ketuk, pintu akan dibukakan. Ini jaminan bahwa Tuhan akan dengar, Tuhan akan jawab. Mari kita lihat satu ayat lagi, Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Tolong bisa dibacakan Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan, saudara sekarang kurang apa? Butuh apa? Finansial, rezeki. Butuh apa? Kesehatan. Butuh apa? Kedamaian dalam rumah tangga. Butuh apa saja? Yang masih sekolah, yang masih kuliah, butuh. Yang sudah lulus, butuh kerjaan, butuh apa? Mungkin ada yang butuh jodoh. Minta, Tuhan akan memberi. Ya, di sini katakan, apabila ada di antara kamu yang kekurangan. Di sini sih ditulis hikmat, tapi saya percaya tidak berbatas hikmat. Apa saja, ya hendaklah kamu memintanya kepada Allah yang memberikan kepadamu dengan murah hati. Tuhan Puloman murah hati. Kalau kasih tidak sistem kredit, Tuhan kasih sok gitu. Kalau minta sama manusia sidik, kasih sedikit saja masih membangkitkan, mudah-mudahan. Kemudian orang tak tulungi bisa mati. Ya itu manusia. Tapi kalau Tuhan memberi dengan limpah tanpa mungkin. Ini janji Tuhan. Tapi masalahnya adalah
kita berdoa tidak dijawab oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mendengar, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita bereskan lebih dulu. Yang pertama, penghalang dari doa adalah salah nama dan alamat. Salah nama dan alamat. Doa seperti orang kirim surat, doa seperti orang kirim paket. Ketika salah nama, salah alamat, tidak bisa sampai. Apalagi untuk kota besar, di mana notabene masyarakatnya itu dia terlalu individuis, dia terlalu cuek. Mbok ngerti takoni si ini rumahnya mana? Oh enggak tahu. Wah kakek urusan. Di desa masih lumayan banyak duit. Tapi kalau salah nama alamat jangan harap bisa. Saya punya pengalaman. Pas hari raya Imlek ada jemaat dari Wonosobo kedatangan saudaranya dari Jakarta. Dan dia kenal baik sama saya. Dia bilang kangen karo Yusak mau ke Parakan. Nah jemaat Wonosobo bilang gini, kalau mau ke Yusak tak titip ya wong ini Imlek, tak masak sing enak. Masakno saudara, kirim masakan sarantang itu ada 4 susun. Nah yang dari Jakarta itu ngertine Pak Yusak. Terus keparaan dikasih acara terbang luncing deket GKI. Sudah sampai di Paraan, wong Jakarta mau takon tempatnya pendeta Yusak mana? Lah orang yang ditanya itu ngertinya Yusak GKI, pendeta Yusak Remanto, dituduhi nenggambiran. Lalu dia ke sana sudah. Ke sana Pak Yusaknya sedang pergi, adanya pembantu sama anak-anak. Sini dari rumahnya pendeta Yusak. Oh ya betul. Ada apa? Saya dari Wonosobo. Ini kakak saya mau ngirim sama Pak Yusak. Oh ya sini. Datang terus ditumblak salah meja. Sing nampani sama pembantu nih. Pak Yusaknya sedang pergi. Lalu ya maklum ya, anaknya kan kecil-kecil semua ya kan. Begitu orang masakan enak-enak taruh meja, warna makan makan gitu ya. Nah, sudah akhirnya pas Pak Yusaknya sendiri datang, loh kok seje ya kok lain ya? Oh Yusak siapa? Pak Yusak Kristanto. Oh yang sebelah sana. Lalu dia pergi ke rumah saya tanpa membawa apa-apa, menenang. Besok minggunya saya ditanya sama yang jemaat Wonosobo itu, enak masakannya. Nah, saya itu jadi diajar masak, tapi wong Imlek saya kepengen masak nasinya tak kirim. Pak Yusak enak apa nih? Nah, masak, tidak tahu saya tidak terima. Usut punya usut. Keliru saudara, salah. Nah ini ya, sing nompo ya salah karena Pak Yusak gitu loh. Sing nompo pembantu nih, terpilih muni. Wah, berapa hari kemudian Pak Yusaknya ketemu saya, maaf ya, kemarin itu saya pergi, sing nampani pembantu nih, baru disuntak, dipangan karena ya wis ora apa Pak, dudu rezekine aku. Kalau bukan rezekinya dilalah bisa keliru, dapat pos sama pendeta. Kamu mungkin waktu itu sedang membutuhkan. Jadi gara-gara salah. Podo dene Yusak ning ora dijelaske, bisa Kristanto. Keliru, bisa salah. Doa juga gitu. Kalau salah nama, salah alamat, orang tekan. Ada pengalaman dalam perjanjian lama. Yaitu 450 Nabi Baal berdoa kepada Tuhan minta api. Tapi Tuhan yang disebut adalah Tuhan yang dimaksud 400 Nabi Baal itu Tuhan Baal. Dia buat mesbah teriak-teriak minta api dari langit dengan nama Baal.
Dari pagi sampai wayah asar tidak ada jawaban. Setelah itu Elia bilang, sudah ganti saya. Elia berdoa, membuat mesbah, berdoa. Elia berdoa nggak lama-lama, cukup singkat, padat, jelas, tapi alamatnya tepat. 1 Raja-Raja 18 kita temui itu. Ya, ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang wayah asar, tampaklah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel atau Yakub, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu-lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, ya jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Allah, ya Tuhan, dan Engkau-lah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban, kayu, api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika segala rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Allah dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ya, 450 orang, tapi doa salah nama, salah alamat, tidak ada jawaban. Elia seorang diri, tapi berdoa dengan nama alamat yang tepat. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu dalam perjanjian baru namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau berdoa dengan nama Tuhan Yesus, kau pasti dijawab. Tuhan bilang di Yohanes 16, 23, 24, tolong dibaca. Yohanes 16, 23, 24. Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Iya. Setelah berapa waktu jadi murid Tuhan, setahun, 2 tahun, murid-murid belum pernah minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan malah nantang. Sampai sekarang kamu kok belum pernah minta kok? Mintalah dalam namaku, kamu akan mendapat, supaya sukacitamu sempurna. Ya, kalau saudara berdoa di dalam nama Yesus, ada jaminan doamu akan dijawab. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu yang punya kuasa, baik di bumi maupun di sorga. Untuk menjawab atau tidak itu Yesus yang punya kuasa. Matius 28 ayat 18, tolong. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, Tuhan bilang kepadaku sudah diberikan kuasa oleh Bapa, baik di surga maupun di bumi. Jadi kalau saudara minta dalam nama Yesus, Yesus berkuasa. Kronologinya adalah setelah Yesus itu taat, nurut kepada Bapaknya sampai mati di kayu salib, maka Allah menganugerahkan kepada Yesus nama di atas segala nama. Filipi 2, 8 sampai 11. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat
segala nama, supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, dia telah belajar taat sampai mati di kayu salib. Setelah dia bangkit, Allah memberikan kuasa kepada Yesus, menganugerahkan nama di atas segala nama, asma kang kinacek, diberikan Allah kepada Yesus, baik untuk surga, bumi, semua ada di dalam tangannya Yesus. Jadi ketika saudara berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada satupun yang bisa menahan, karena Yesus berkuasa memberikan yang kita minta di dalam nama Yesus. Itulah sebabnya orang Kristen kalau berdoa akhirnya ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus yang berkuasa menjawab. Kalau saudara berdoa dalam nama lain, dalam nama nabi lain, tidak bisa sampai. Karena nabi-nabi sudah mati dan tidak punya kuasa. Tapi Yesus mati karena dosa kita dan bangkit. Sekarang dia berkuasa di surga. Dan dia yang berhak mengabulkan permintaan saudara dan saya. Jadi ketika seseorang berdoa salah nama dan alamat, tidak bakal dijawab. 450 nabi Baal dari pagi sampai wayang asar doa, sampai berdarah-darah, ditoreh-toreh dengan pisau supaya kasihan, gak ada jawaban. Tapi Elia berdoa dalam nama yang tepat, Allah Abraham, Ishak dan Israel atau Yakub, jawab kami dengan api. Dalam hitungan detik datanglah api dari langit. Kenapa? Doa yang tepat, nama dan alamat. Yang kedua, faktor penghalang dari sebuah doa adalah roh keraguan-raguan atau kebimbangan. Matius 17, 19, 20. Matius 17 ayat 19 sampai 20. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, "Pindah dari tempat ini ke sana," maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ya, satu saat seorang bapak datang membawa anaknya yang kena sakit epilepsi. Ayah minta didoakan sama murid-murid, karena waktu Yesus sedang berada di atas gunung. Dan yang ada di atas gunung 3 murid, Petrus, Yakub dan Yohanes, yang 9 di bawah. Lalu bapak ini ngomong sama murid yang 9 supaya setan yang ada pada anaknya diusir. Tapi murid yang 9 tidak bisa mengusir setan. Setelah Yesus turun, mereka ngomong sama Yesus, dan Yesus mendoakan orang itu sembuh. Nah, setelah semua pulang, tinggal Yesus dan murid-muridnya tanya, "Kenapa kami tidak bisa mengusir setan? Kenapa doa kami tidak dijawab?" Tuhan bilang apa? "Karena kamu kurang percaya." Kurang percaya itu berarti punya iman enggak, saudara? Punya enggak? Punya, tapi kurang. Punya percaya enggak? Punya, tapi kurang. Berarti masih ada ragu dan bimbang. Ndak iya ya. Wong penyakit ini sahabat kaya ngene. Wong setan sing ning jero setan sing dablek. Setan itu ada sing dablek. Saya punya pengalaman, ono sing tak getak pisan mlayu. Tapi ono sing sampai suwi, sampai kemeringet. Ya.
dari iman. Ragu bimbang itu faktor penghalang. Ragu bimbang berarti saudara menyek, berarti saudara mengecilkan kuasa Tuhan, menganggap Tuhan itu iso gitu. Itu penghalang. Mari kita baca Yakobus 1:6-8. Orang bimbang itu seperti ombak laut dan permintaan yang tidak akan dijawab. Yakobus 1 ayat 6-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang demikian, yang bimbang, kurang percaya diri, janganlah menyangka bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang bimbang itu masih mendua hati. Ya, mungkin sakit, bawa neng GPD di sini doakan untuk mari. Ada sih ngomong, oh gereja kalau mungkin kurang mandi, tidak neng gereja liya. Gereja liya orang mari-mari tidak, gereja meneh tidak. Sampai berapa gereja dijelajahi. Ini gak punya prinsip. Setelah ini akhirnya ana menasih ngandani, wadene gereja-gereja iso ning dukun ae. Mlayu ning dukun. Bimbang itu seperti gelombang ombak laut, tidak punya prinsip. Perginya ke arah mana angin membawa. Saya paling kurang senang orang bilang, wah pokoknya saya mengalir saja. Mengalir saja itu orang bener. Ya nek alirannya sing genah. Nek alirannya sing ora genah, mengalir saja itu orang enggak punya prinsip. Kita harus punya prinsip. Tidak mengalir saja, walaupun seorang diri kalau benar, nggak usah takut. Ya, orang bimbang itu nggak punya pendirian, dan jangan harap doanya didengar oleh Tuhan. Kalau saudara punya iman, yakin, jangankan musir setan, gunung pun bisa dipindahkan. Tidak ada yang mustahil kata Tuhan bagi orang percaya. Seringkali setan bisi-bisi, tidak ada yang mustahil. Kalau kamu nyanyi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Sedang ngomong, ya buat Tuhan Yesus, karena dia Tuhan. Tapi buat kamu kan manusia, banyak yang mustahil. Jangan dengar omongan setan. Tidak ada yang mustahil, bukan hanya bagi Yesus, tapi bagi orang percaya. Amin. Beri kemuliaan ke Tuhan. Ayatnya mana? Markus 9:23. Markus 9 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukan hanya bagi Yesus, bagi orang yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Karena itu jangan ragu, jangan bimbang. Doa dengan yakin, full yakin, pasti dijawab. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi penghalang kedua adalah roh kebimbangan, ragu-ragu, kurang percaya. Ya, ini menyebabkan jadi halangan bagi doa kita. Yang ketiga, penghalang ketiga adalah salah permintaan, salah berdoa. Sing dijaluki barang sing kleru, tidak mendasar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita berdoa sesuai kehendak Tuhan pasti dikabulkan. Ya, ada ayat itu yang ada 1 Yohanes, kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan pasti Dia memberi. Tapi kalau salah permintaan, coba baca Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Yakobus 4 ayat yang kedua dan ketiga. Kamu mengingini sesuatu
lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa tapi kamu tidak terima apa-apa. Kenapa? karena kamu salah berdoa. Karena kamu salah berdoa. Dungone salah, sing diminta kleru. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, sebab yang kamu minta itu hanya nuruti emosi, hawa nafsu. Karena itu kalau mau berdoa, sing sareh sik pikirane, tenangkan pikiranmu. Jangan dalam kondisi emosi berdoa, kleru ngomongane ping pecocok. Suami istri lagi bertengkar, waduh, apa-apa, harus balik pulang cerai. Dalam kondisi emosi tidak stabil berdoa. Doanya apa? Tuhan, daripada begini, lebih baik saya atau dia yang pergi. Gua ngotot nangis-nangis, dituruti sama Tuhan. Gua suami ini, gua istri ini pergi. Setelah ditinggal pergi, seminggu, 2 minggu, kayak sedina, 2 minggu, rasa. Dan seminggu, 2 minggu mikir, ini contoh ya, handphone. Akhirnya doa, Tuhan, kenapa dia pergi, Tuhan? Pulangkan kembali ke sini. Tuhan yang ngomong, dia bingung, kayak ya, ini ngomong supaya pergi. Anak nakal terlalu, doanya saking gergeten Tuhan, anak kayak gini lebih baik jangan ada di depanku, biar dia pergi kemana. Tuhan izinkan anaknya pergi, barang sudah pergi, mikir, lah yo, yang kono ke makan apa ya? Wah, yuk piye? Doa lagi, Tuhan, kembalikan anakku. Tuhan bilang apa? Dia ingin bingungi. Dalam kondisi, situasi, emosi tidak stabil, jangan berdoa. Teng pecocok nanti omongannya. Tuhan bilang apa? Di Pengkhotbah 5, Allah ada di surga, kamu di bumi. Jangan terlalu terburu-buru berdoa minta apa-apa kepada Tuhan. Jangan sampai salah. Kadang-kadang kalau terlalu dalam kondisi emosi tidak stabil, bisa ngomong sembarangan. Seorang ibu lihat anaknya sekarat, mendelik mau mati. Dia sembahyang saking pengen mari dia, Tuhan selamatkan anakku. Kalau anakku tidak mati, sehat, Tuhan rumahku tak persembahkan untuk Tuhan. Setelah anaknya mari, dia mulai mikir, nek omah ini tak persembahkan ke Tuhan, lalu aku kena nanti. Lah Tuhan ngomong, lah dia mau ngomong apa? Lah ini emosi tidak stabil, salah berdoa. Dan pecocok, akhirnya tidak karuan. Apalagi sedang bertengkar, menghadapi orang yang nyerike, nyerangke, ngisin-ngisinke. Doanya apa? Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, bela aku, biar itu orang yang miskin ke mirangno, biar dia mengalami kecelakaan, biar dia sakit, biar dia apa. Ini doa emosi. Tuhan tidak mengajar yang begitu. Ini murid-murid Tuhan juga punya pengalaman semacam ini. Anyar-anyari jadi murid Tuhan, Yakub, Yohanes itu isih nom, masih muda, darah muda itu kena apa sedikit murung, berontak, dan ya omongannya sudah dipecodok. Coba kita lihat Lukas 9 51 sampai 56. Lukas 9 ayat yang ke-51 sampai 56. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangnya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya.
Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ini doa emosi. Terus Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Tuhan Yesus nyeneni, menegur, getak, diseneni. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Tuhan ini daripada tukaran lebih baik cari jalan lain. Luwih adoh rapopo daripada tukaran. Ceritanya arep lunga Yerusalem. Rupanya kalau lewat Samaria mungkin lebih dekat. Jadi mau lewat situ. Tapi Yesus mikir-mikir. Dari dulu orang Yahudi sama orang Samaria itu bermusuhan. Ketimbang kok gelut ning dalan. Isin-isin ke Tuhan suruh kirim kurir tanya. Ya ngomong minta izin derek langkung. Tapi orang Samaria tidak mengizinkan. Tidak boleh. Uang Yahudi dong. Jotek sitek orang lewat ini. Lah Yakub sama Yohanes itu umurnya 6, murid muda, darah mudanya, emosinya masih, temperamennya masih keras. Langsung ngomong ke Tuhan, izinkan aku minta api dari langit membinasakan mereka. Apa Tuhan izinkan? Tidak. Tuhan menegur, diseneni. Kamu salah permintaan. Aku orang ajar sing kaya ngono ya. Tuhan marah sekali. Lebih baik jalan lain, wes ora saliwat kono ora apa-apa, golek dalan liya luwih adoh ora apa-apa tenimbang tukaran. Ajaran Yesus tidak mengajar kita bertengkar. Ajaran Yesus tidak mengajar kita berkelahi. Ajaran Yesus tidak mengajar kita bermusuhan. Ajaran Yesus tidak mengajar kita mengutuki orang. Kalau doa mengutuki orang itu emosi dan tidak bakal dijawab. Tidak tahu kalau dukun. Dukun ini dengan dukun dijadikan digawe wudu dukun. Bisa nyantet barang. Tuhan Yesus tidak mau nyantet. Tuhan Yesus maunya kalau kita berdoa itu mintakan berkah. Lukas, coba Lukas pasal 6. Ya, Lukas pasal 6 27-28. Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berbuatlah baik sama orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Mintakan berkat sama orang yang mengutuk, yang nyepatani kamu. Disuruh berkat. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Doakan supaya dia sadar, supaya dia bertobat. Ini ajaran Yesus. Nek awake dhewe sembahyang itu mengutuki orang itu emosi. Itu hawa nafsu. Sampai kiamat tidak bakal dijawab. Ini penggalan dari doa adalah karena salah permintaan, karena hanya nurut nafsu. Yang keempat, yang terakhir adalah roh tidak bisa mengampuni. Roh tidak bisa mengampuni itu salah satu faktor penghalang dari doa. Markus 11, 23, 26. Markus 11 ayat 23 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. percayalah bahwa kamu telah menerimanya, Maka hal itu akan diberikan kepadamu. maka hal itu akan diberikan kepadamu.
Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, Kalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. ampuni terlebih dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni Supaya kesalahan-kesalahan. Bapamu juga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Ya, Markus 11 sedang membahas doa dengan iman. Doa dengan yakin, percaya, full yakin, tidak ada kebimbangan. Jalur apa wae? Ibaratnya gunung pun bisa pindah. Tidak ada yang mustahil. Tapi setelah Yesus ngomong gitu, akhirnya Yesus hubungkan dengan pengampunan. Selanjutnya Yesus nyambung dengan soal pengampunan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Apa sih hubungannya berdoa dengan mengampuni? Ada. Sebab kalau kamu tidak mengampuni, Bapakmu tidak akan mengampuni. Dan kalau Bapakmu tidak mengampuni, dosa itu sekecil apapun kelilip di mata Tuhan. Pernah kelilipan enggak, saudara? Kelilipan sebesar apa? Tak gede, enggak. Kelilipan itu kecil sekali, tapi itu ganjel, membuat kita enggak bisa melihat. Dosa yang belum dibereskan, sekecil apapun itu kelilip di mata Tuhan. Hingga Tuhan tidak bisa mendengar, Tuhan tidak bisa melihat. Dan untuk diampuni, resepnya adalah mengampuni orang. Kamu menabur mengampuni, kamu menuai diampuni. Kalau taburanmu tidak suka mengampuni, benci sama seseorang, tuaiannya juga kamu akan dibenci oleh orang banyak, dan apalagi oleh Tuhan. Jadi Tuhan sedang bilang, doa yang dijatuh yakin, walaupun belum dapat, sepertinya sudah mendapat. Ini yang namanya full yakin, tidak ragu, tidak bimbang. Tapi selanjutnya ayat 25 dihubungkan dengan pengampunan. Jadi rupanya ada gandeng jandeng. Kalau ditarik benang merah, ada hubungannya. Roh mengampuni. Karena kalau kamu tidak mengampuni, Bapak juga tidak mengampuni. Kalau Bapak tidak mengampuni, jangan harap doamu didengar. Ya, apalagi masuk surga, doa saja tidak didengar. Apalagi surga. Sekecil apapun dosa membuat kita tidak bisa masuk surga. Karena itu jangan jadi Kristen yang bodoh, jengking nang gereja, aktivis gini-gini, tapi hatinya penuh dengan kebencian, kedendaman, iri hati yang belum dibereskan. Sampai kiamat saudara tidak akan masuk surga. Bereskan dengan yang di dunia ini. Nanti hubunganmu sama Tuhan beres. Kalau yang di dunia nggak beres, hubungan dengan Tuhan akan terganggu, konslet. Ya. Jadi ampuni supaya kau diampuni. Kalau kau tidak diampuni, Tuhan tidak akan dengar. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, tolong. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, cukup panjang untuk menolong saudara. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, telinganya tidak kurang tajam untuk dengar doamu. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, Yang menjadi pemisah, ada dinding pemisah. ialah segala kejahatan. Ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, Yang membuat Tuhan sembunyi dan mau menampakkan diri, tidak mau memperlihatkan, tidak mau mendengar, menjawab doa kita. sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Ialah segala dosa, sekecil apapun dosa yang belum dibereskan, penghalang hubungan kita
kita dengan Tuhan. Jangankan masuk surga, doa saja tidak dijawab. Itulah sebabnya kalau ada di antara kita yang masih ada sakit hati, ya apakah itu dengan orang seisi rumah, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, atau dengan tetangga sebelah, sakit hati, goro-goro talak, goro-goro apa, sakit hati, bereskan. Apa juga dengan saudara seiman ini, podo dene kumpul nang gereja kok klenak-klenak, ya. Bereskan dulu supaya doamu didengar Tuhan. Ya kalau kau tidak bereskan itu, dosamu tidak diampuni. Tapi kalau kau bereskan, saya ingat Tuhan Yesus ngomong di Matius 5 ayat 23 kira-kira ngomong, kalau kamu mempersembahkan korban, kamu ingat ada saudara sakit hati, tinggal percuma jengkang jentik, orang beres terhadap sesama, doamu tidak bakal bisa. Bereskan dulu, bereskan, beres. Tidak ada ganjelan, tidak ada sakit hati, plong beres. Supaya hubungan kita dengan Tuhan lancar. Kalau kau mengampuni, maka kau juga diampuni. Ya, karena dosa sekecil apapun penghalang bagi sebuah doa. Allah itu tidak terlalu jauh, tangannya tidak terlalu singkat untuk menolong, telinganya masih cukup tajam untuk mendengar. Tapi kejahatan, dosa kita itu menjadi penghalang. Mari kita koreksi diri. Ya, kalau kau berdoa dan belum dijawab, bukan karena Tuhan tidak dengar, bukan karena Tuhan kekurangan stok untuk menolong saudara, tapi kita periksa, mungkin salah alamat. Dulu sebelum kenal Yesus, berdoa dengan nama-nama lain nggak mungkin dijawab. Ya, yang kedua adalah ketika kita kurang percaya, ragu, bimbang. Wis teman kaya ngene mosok iso. Jarine dokter kudu nganggo peso dioperasi. Nek ora apa iso? Ya, ragu, bimbang itu penghalang. Ya, yang ketiga adalah ketika kita salah berdoa, hanya menghabiskan nuruti hawa nafsu emosi. Karena itu nek mau berdoa sareh dulu. Jangan dalam emosi yang tidak stabil berdoa, nanti salah doa. Ya, dan yang keempat adalah roh tidak suka mengampuni. Mari jadi orang Kristen yang jembar pangapurani, mengampuni satu dengan yang lain, supaya doa kita bisa dijawab. Lebih dari itu, supaya kita bisa diperkenankan masuk dalam kerajaan surga. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Tuhan
menyebutkan Engkau sebagai Tuhan, sebagai alamat yang benar dan tepat. Mungkin ketika kami berdoa, kami ragu, kami bimbang, sebab dengan keraguan dan kebimbangan sama seperti orang yang mendua hati, sama seperti gelombang laut yang kian kemari, tidak punya ketetapan dan keyakinan. Bahkan mungkin ketika kami berdoa seperti halnya orang-orang Israel ya Tuhan, yang berdoa dengan salah. Baal, nabi-nabi Baal disebut. Sekarang ya Tuhan, kami mau berdoa juga bukan dengan hati yang penuh dengan dendam, hati yang penuh dengan kebencian, tetapi hati yang mau mengampuni. Sebab dengan doa yang salah, dengan permohonan yang salah, kami juga tidak akan mendapatkan jawaban. Sore hari ini ya Bapak, Engkau mengajarkan kami supaya ketika kami berdoa dengan benar, dengan alamat yang benar, dengan keyakinan iman yang teguh, dengan doa yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan dengan doa hati kami beres, hati kami damai dengan sesama, hati kami berdamai dengan Tuhan, sehingga tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi penghambat yang membuat doa kami tidak terkabul ya Bapak. Kalau sore hari ini kami memiliki banyak doa, kami memiliki banyak pergumulan, tolong ya Tuhan, ajari kami supaya kami berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami berdoa sesuai dengan apa yang Kau mau, yang telah Kau ajarkan kepada kami sore hari ini, sehingga setiap kami boleh mengalami kuasa doa itu terjadi atas setiap kehidupan kami, sehingga setiap kami boleh benar-benar merasakan dan menikmati bagaimana jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kami, membuat kami semakin teguh, membuat kami semakin yakin, membuat kami semakin ada di dalam kehendak-Mu, dan Tuhan semakin dipermuliakan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami masih berdoa dengan cara yang salah, kami masih berdoa dengan keraguan, kami masih berdoa dengan doa yang salah hanya karena untuk kepentingan kami, karena hawa nafsu kami. Ampuni kami juga kalau kami belum bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tapi sekarang bagaimana Allah mengajari kami, orang yang membenci kami, Tuhan ajarkan supaya kami berdoa, memintakan berkat kepada mereka. Orang yang mencaci kami tetap bisa berbuat baik kepada mereka. Para intinya ya Tuhan, kalau hati kami bersih, kalau hati kami penuh iman dan pengharapan kepada Tuhan, maka doa kami akan Engkau kabulkan, akan Engkau nyatakan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, memberikan seluruh kebenaran firman-Mu, supaya sepulang dari tempat ini, hati kami diubahkan, iman kami diteguhkan, pengharapan kami dikuatkan, kasih kami kepada Tuhan semakin dipermanenkan, sehingga kami boleh semakin mengalami Engkau, semakin mengalami bagaimana Tuhan yang maha menjawab, Tuhan yang maha kuasa, sanggup untuk menyediakan yang kami doakan. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami, dan Tuhan terus pakai dengan kuasa-Mu. Tuhan akan terus curahkan roh hikmat dan wahyu ya Bapak, untuk hamba-Mu dapat mengajar kehidupan domba-domba-Mu untuk menjadi domba-domba yang berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Haleluya. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus, dan sebelumnya saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan yang sehubungan dengan perjamuan kudus. Dari Matius 26 mulai ayat 26. Sementara mereka itu makan, diambil oleh Yesus roti dan diberkatinya, lalu dipecah-pecahkannya serta diberikan kepada murid-murid itu sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Roti yang sudah diberkati, Yesus katakan, "Inilah tubuhku." Tubuh Tuhan itu satu, dipecah-pecah menjadi banyak. Tujuannya supaya saudara dan saya yang dulunya terpecah belah karena perbedaan suku, bangsa, bahasa, sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, hal-hal lain yang memisahkan kita, sore ini kita dipersatukan oleh korban Tuhan. Mari kita terima perjamuan suci dengan iman, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama makan.
Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang kami terima, supaya tubuhmu menjadi satu dengan kami, supaya kami bisa dibangkitkan pada hari kiamat. Sebentar kita juga akan minum cawan dari Tuhan, yaitu yang berisi darah Tuhan. Saya bacakan ayatnya, lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur, serta diberikan kepada mereka itu sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena orang banyak, jalan keampunan dosa. Darah Yesus jalan keampunan dosa. Karena itu sebelum Anda minum, hening sejenak, akui segala dosa pelanggaran, minta ampun, bertobat, supaya darahnya menyucikan kita dari segala dosa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama minum darah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang kami terima, supaya kami menjadi satu dengan Tuhan dan dibangkitkan pada hari kiamat. Terima kasih Engkau sudah mengampuni dosa kami. Sejauh timur dari barat, Allah membuang kesalahan kami ke dalam tubir yang dalam. Allah melemparkan kesalahan kami dan tidak diingat-ingat lagi. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom. dan pertolongan Tuhan. Berkatilah setiap usaha anak-anak-Mu yang tani, ternak, dagang, wira swasta. Tuhan memberkati, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Yang masih nganggur, butuh pekerjaan, dalam nama Yesus bukan jalan, beri lowongan kerjaan yang terbaik, yang cocok sesuai dengan kondisinya. Anak-anak sekolah kuliah, kasih kepintaran, kepandaian. Tuhan membuat berhasil, Tuhan sediakan semua yang dibutuhkan. Yang tidak bisa datang saat ini, kunjungi, rawat diri mereka. Kalau dia sakit, Tuhan sembuhkan. Dia susah, Tuhan hiburkan. Ada masalah, Tuhan tolong. Yang lupa, Tuhan ingatkan. Supaya minggu depan
boleh bersama-sama kami memuliakan nama Tuhan. Ada ibadah, ada perjamuan suci, semuanya bisa hadir terima berkat rohani. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.